Bagaimana kabar Anda dari semuanya? Sehat Bu. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, silakan rapikan tempat duduknya masing-masing. Nah, oke. Kita ambil absen terlebih dahulu. Sonya Rutinelta. Hadir Bu. Imam Al-Maksi. Oke, jadi semuanya ya. Tidak Bu. Siapa yang cari Sonya? Safira. Mana dia Sonya? Nggak ada kabar Bu. Dia sering bolos. Bilang ke Safira ya, jangan sering bolos. Iya Bu. Oke. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang masih ingat materi kita pada minggu lalu? Nah, materi kita minggu lalu yaitu tentang puasa, dan materi kita sekarang yaitu zakat. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik dapat memahami pengertian zakat, hukum dan dalil zakat, mustahik zakat, dan orang yang tidak berhak menerima zakat. Nah, yang pertama yaitu masuk kepada pengertian. Secara bahasa, zakat berarti tumbuh, suci, dan berkembang. Sedangkan secara istilah fikih, zakat ialah sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Dan zakat ini merupakan salah satu rukun Islam yang kelima, yang di dalam Al-Quran sering disebut secara beriringan dengan perintah sholat. Berbeda dengan infak dan sedekah. Dan hukum dan dalilnya, hukum dari zakat ini ialah wajib bagi yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini didasarkan pada Al-Quran dan hadis Nabi, yang mana terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Silakan yang Anda perwakilan bantu Ibu membacakan Quran surah Al-Baqarah ayat 43 ini. Ibu. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang bersyukur. Terima kasih Sonya. Dan di dalam ayat tersebut telah disebutkan yaitu dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang bersyukur. Nah, selanjutnya yaitu mustahik zakat. Mustahik zakat itu ialah orang-orang yang berhak menerima zakat, baik yaitu zakat fitrah maupun zakat mal. Orang-orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60.
yaitu mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam atau ada harapan untuk menjadi seorang. Kelima yaitu riqab. Riqab adalah budak berian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar dia dapat menuntut dirinya untuk merdeka. Yang keenam yaitu gharim. Gharim yaitu yang mempunyai banyak hutang dan tidak memiliki harta untuk melunasinya. Yang ketujuh yaitu sabilillah, yaitu seseorang atau sebuah lembaga yang memiliki kegiatan utama berjuang di jalan Allah dalam rangka menegakkan agama Islam. Dan yang kedelapan yaitu musabil, ialah musafir yang sedang dalam perjalanan yang tidak bertujuan maksiat di negeri rantauan, lalu mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanannya. Nah, selanjutnya yaitu orang yang tidak berhak menerima zakat. Yang pertama yaitu orang kaya. Orang kaya termasuk orang yang berkewajiban membayar zakat atau muzaki, jadi tidak boleh menerima zakat. Yang kedua yaitu keturunan Rasulullah, tidak boleh menerima dan memakan harta zakat. Yang ketiga yaitu orang non-muslim, selain muslim tidak berhak menerima zakat. Dan yang keempat yaitu setiap orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki atau wajib zakat. Dan yang kelima budak. Budak tidak boleh menerima zakat karena zakat yang diterima pada akhirnya harus diserahkan kepada tuannya, terkecuali budak kata atau budak yang sedang berupaya membebaskan dirinya. Nah, dari pemaparan itu tadi apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Nah, siapa yang bisa Ada, menjawab? Bu. Zakat ini kan dibayarkan pada bulan Ramadan, Bu. Jadi kalau setelah sholat Idul Fitri, apakah masih bisa membayar zakat, Bu? Kalau zakat fitrah itu sebaiknya sebelum sholat Idul Fitri. Kalau setelah Idul Fitri namanya menjadi sedekah. Masih, Bu. Siapa yang mau menentukan dari Jadi yang seperti yang tadi adalah harta yang diambil dari harta tertentu bagi para golongan tertentu. Kalau kesimpulannya itu membersihkan harta seseorang yang membayar zakat. Nah, betul yang disampaikan oleh teman kita tadi, yaitu zakat ialah sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Dan hukum dari zakat ini ialah wajib bagi yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, cukup sampai di sini materi kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Yang ditutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. dan sebelum membaca doa kafaratul majlis, Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sudah ada tugas, Bu. Thank you.